Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau saat ini kami kembali ada, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan, kami masih hidup bernafas, itu semua kami percaya karena ada maksud Tuhan yang baik, rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan pengertian supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 8 ayat yang keempat sampai 10. Tertulis demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut data statistik, jumlah ikan yang ditangkap dari lautan di seluruh dunia berkisar di angka 1 triliun hingga 2,7 triliun setiap tahunnya. Jumlah ini sangat fantastis dan menunjukkan bahwa konsumsi ikan di seluruh dunia termasuk tinggi. Masih berdasarkan fakta, saudara, Indonesia ternyata menempati urutan kedua negara yang memiliki jumlah populasi ikan terbanyak di dunia. Ini merupakan sebuah kekayaan alam yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan secara gratis kepada bangsa Indonesia. Sekalipun ikan dikonsumsi dengan begitu masif, namun keberadaan ikan di seluruh perairan di dunia masih tetap ada sampai hari ini. Tapi tentu saudara, kekayaan laut ini perlu dijaga dan dikelola secara seimbang agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Ketersediaan dan kelestarian ikan di alam sampai hari ini merupakan salah satu tanda keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ia menjaga keberlangsungan ikan di lautan dan di perairan sebagai wujud dari kebenaran firman-Nya sejak awal penciptaan dan merupakan tanda pemeliharaannya atas kita manusia. Cobalah membaca ayat ini sekali lagi, saudara, dan bayangkan apabila di dunia ini tidak ada ikan sama sekali. Ayat-ayat ini akan menjadi kurang bermakna ketika kita membaca khususnya ayat 9 yang menyebut tentang ikan-ikan. Sekaligus ayat yang ke-10 pun akan menjadi dipertanyakan. Benarkah Tuhan itu mulia namanya di seluruh bumi? Namun sungguh saudara, benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan yang mulia atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaannya. Sekalipun ikan dieksploitasi secara besar-besaran, namun Tuhan berkuasa menjaga eksistensi mereka sebagai wujud dari kasih dan kuasa-Nya dan manifestasi dari kebenaran dan keagungan-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dengan memperhatikan ikan-ikan sebagai satu faktor saja, kita sudah dibuat kagum oleh Tuhan. Apalagi bila kita melihat keseluruhan faktor yang disebutkan dalam Mazmur 8 ayat 4-10 ini, yaitu keseluruhan alam semesta ciptaan Tuhan. Langit, bulan, dan bintang-bintang, semua makhluk hidup yang ada, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, serta semua yang diciptakan Tuhan. Kita akan menjadi kagum, saudara, atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib atas semuanya. Dan terlebih khusus, betapa luar biasanya perlakuan Tuhan terhadap kita. Di ayat yang kelima dan keenam tertulis,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kekaguman pemazmur menjadi kekaguman kita juga kepada Tuhan pada saat kita memahami akan kebenaran ini. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita manusia. Padahal kita bukanlah apa-apa, tapi dijadikan oleh Tuhan seperti dirinya sendiri. Ia menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, dan Ia memberikan kita kuasa atas ciptaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih daripada itu, Tuhan telah datang ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya untuk menebus dan menyelamatkan kita, mengangkat kita dalam kemuliaan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu sungguh baik kepada kita, saudara. Kebaikannya sungguh nyata dalam pemeliharaannya secara umum atas keberlangsungan ciptaannya. Dengan memahami akan hal ini, kita dapat senantiasa bersuka cita bahwa kehidupan kita pun ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa-Nya sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar, kami baca, kami renungkan pada saat ini. Betapa sungguh ya Tuhan, Engkau begitu baik. Kasih dan kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu. Ketika kami mengerti akan realita ini, tentang ciptaan-Mu atas alam semesta, kami menyadari betapa sungguh luar biasanya Tuhan, Engkau dalam karya-Mu. Betapa ajaib ya Tuhan, perbuatan tangan-Mu. Dan terlebih daripada itu ya Tuhan, begitu sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Kami yang begitu kecil dibandingkan alam semesta ini, dihargai dan diingat oleh Engkau. Engkau mengindahkan kami dan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan oleh kasih-Mu, kami diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Sungguh luar biasa kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu ini, kami juga menyadari bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami di bumi ini. Selama kami hidup dan bernafas di bumi ini, tidak akan henti-hentinya kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hidup dalam kemuliaan kepada kemuliaan, dalam kasih karunia kepada kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dan pimpin kami selalu Roh Kudus untuk hidup dalam sukacita, dalam iman dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semua yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan nyatakan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.